Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semuanya sehat semua? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa KM-nya di sini? Oh iya, Ayu. Silakan Ayu pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan tadi kita baca doa, belajar kita ini mendapatkan manfaat. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin mengecek kesiapan kalian. Coba cek kiri kanan kalian, khawatir ada sampah, dipungut sampahnya dan dibuang ke tong sampah yang ada di belakang. Silakan. Agar pembelajaran kita kondusif dan enak dilihat dipandang. Silakan. Apa sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Karena kebersihan itu sebagian daripada Iman. itu tahu kalian. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Baik, karena sudah bersih kelasnya, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Ya, tolong perhatikan. Baik. Ayu Miranti, Hadir. Madiha, Hadir. Armici, Hadir. Aditya Rifa, Hadir. Putri Nur Fatma, Hadir. Yayan Isnaini, Hadir. Pia Prihatin, Hadir. Rizka Sapitri, Hadir. Isa, Hadir. Neng Tatu Mutmainah, Hadir. Ana. Hadir. Baik anak-anak, sudah di absen. Apakah ada yang alpa, izin atau sakit? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Ya, main semangat? Masih. Semangat? Semangat. Hari ini kita belajar apa? Al-Quran hadis. Baik, kita belajar Al-Quran hadis. Silakan lihat PowerPoint di sini. Ya. Baik, sebelum ke pelajaran Bapak akan mengulang pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, di sini Bapak akan persepsi. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian manhaji mukhafaf ilmi? Siapa yang bisa? Yang menjawabnya siapa? Ya. Baik, anak-anak, Bapak akan mengulang kembali pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Di sini Bapak akan mengapresiasi ada 3 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, acungkan tangan. Baik, di sini 3 pertanyaan, anak-anak. Silakan Bapak bacakan. Pertama, apa pengertian manhaji mukhafaf ilmi? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Siapa namanya? Silakan. Huruf mat bertemu sukun asli dalam satu kata ucapan. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Bagus. Nomor 2. Cara membaca manhaji mustaqal ilmi. Pak, Silakan. dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Bagus sekali, masih ingat. Makasih Ayah. Tepuk tangan lagi. Terakhir nomor 3. Contoh baca manhaji mustaqal ilmi ada di surat apa? Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1, Quran surat Al-A'raf ayat 1, Quran surat Ar-Ra'd ayat 1, dan Quran surat Asy-Syura ayat 6. Bagus. Alhamdulillah. Itu pertanyaan lagi teman-teman. Alhamdulillah, berarti kalian bisa masih mengingat pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya tentang hukum tajwid. Baik, Bapak
selanjutnya akan membacakan apa kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Mohon simak. Kompetensi dasar kita pembelajaran ini yaitu pertama, memahami isi kandungan Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17. Yang kedua, Quran soal Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah. Selanjutnya mendemonstrasikan hafalan Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan soal An'am ayat 152. Yang terakhir, mengkomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif dalam muamalah sesuai pemahaman Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan surat Al-An'am ayat 152. Itulah kompetensi dasar pembelajaran Al-Quran pada hari. Baik anak-anak, selanjutnya apa tujuannya? Baik, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengartikan Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan soal Al-An'am ayat 152. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan surat Al-An'am ayat 152. Yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan isi kandungan soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan soal Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan fenomena sosial. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan hafalan arti dari Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am ayat 152 dengan benar. Yang kelima, setelah kita melakukan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan hasil analisis dampak positif jujur dalam bermuamalah Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am ayat 152 tentang fenomena sosial dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mampu mendemonstrasikan hafalan Quran soal Mutafifin ayat 1 sampai 17 dan soal Al-An'am ayat 152. Itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya apa metode pembelajaran kita hari ini? Yaitu 1. Tanya jawab. Yang kedua ceramah, diskusi dan resitasi atau penugasan. Paham anak-anak? Paham. Bisa lanjut? Bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baik. Masih semangat? Baik. Kalian bisa memanfaatkan berbagai media, kemudian internet, buku sumber belajar yang ada di meja kalian untuk mengamati gambar dan video yang Bapak akan tampilkan. Bisa dipahami? Bisa. Bapak akan menampilkan sebuah gambar, nanti kalian amati dan kalian jawab, gambar apakah itu? Baik. Tadi kan anak-anak amati, Bapak kasih waktu 1 menit. Baik anak-anak, Bapak di sini menyiapkan sebuah gambar, ada gambar A dan gambar B. Kalian amati gambar apakah ini? Nanti kalian jawab. Paham? Paham. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengamati gambar tersebut sambil dibantu buku sumber yang ada di meja kalian. Paham itu? Paham. Baik. Baik, waktunya habis. Silakan. Baik, saya bisa jawab. Gambar A. Tentang apa kan gambar A? Acungkan tangan. Silakan ayo berdiri. Jujur saat jual beli. Jujur saat jual beli. Siapa lagi? Jangan takut. Gambar A tentang apa? Silakan nih. Baik anak-anak, tadi sudah Ayu menjawab gambar A ini. Apakah ada yang lain? Silakan Mici berdiri. Orang yang sedang berhayal. Orang yang sedang berhayal. Ya, ada orang berhayal nih. Ya. Siapa lagi yang bisa menjawab gambar A? Silakan Madia berdiri. Anak yang sedang membeli. Anak yang sedang memberi. Bagus. Berarti kalian mampu mengamati gambar yang Bapak tampilkan di PowerPoint ini. Ya.
Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang gambar B. Baik, gambar B. Di sini ada ibu-ibu dan ada seorang ayah. Gambar apa itu? Acung tangan, silakan berdiri. Berbagi sedekah. Bagus. Yang lain, silakan berdiri. Orang yang sedang menyantuni anak yatim. Orang yang sedang menyantuni anak yatim. Terakhir, silakan berdiri. Orang yang sedang memberikan hadiah. Orang yang sedang memberikan hadiah. Bagus. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Berarti kalian mampu mengamati gambar yang Bapak tampilkan dengan cara menjawab tadi hasil mengamati gambar. Baik, Bapak menjelaskan. Gambar A ini adalah ilustrasi orang yang jujur ketika lupa kembalinya kelebihan. Ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian membeli, si penjualnya lupa kelebihan uang dan mengembalikan, maka kalian harus mengembalikan. Itu merupakan sikap apa? Pintar, sikap jujur. Sekarang gambar B, ya, kita sebagai umat Islam harus menyantuni anak yatim. Ya, karena anak yatim kata Rasulullah seperti jari tengah dan telunjuk dekat begini anak-anak. Ini Rasulullah, ini anak yatim. Dekat tidak? Dekat. Ada penghalangnya tidak? Tidak. Tidak. Pengen tidak? Nanti di surga lagi sama Rasulullah. Pengen tidak? Pengen, maka harus menyantuni anak yatim. Tidak boleh kita menghardiknya, memusuhinya, bahkan sampai ada yang menangis anak yatim. Jangan. Baik, sekarang sudah mengamati gambar, Bapak kan sekarang menggunakan video. Ya, amati lagi video tersebut, nanti kalian jawab. Video apakah ini? Baik anak-anak, tadi kita sudah mengamati gambar tentang gambar orang yang curang dan orang yang jujur. Sekarang kita akan melihat video tentang seorang anak pergi ke pasar. Amati oleh kalian video tersebut. Nanti sama kalian pendapat kalian apa tentang video ini. So, silakan. Judulnya bermain curang dalam bertransaksi. Silakan amati. Amati sama kalian satu persatu. Setelah itu kalian kumpulkan pendapat kalian tentang video yang sedang diputar ini. Bisa dipahami anak-anak? Ada seorang ibu membawa apel hasil dari anaknya pergi ke pasar membeli apel. Ternyata pas timbang kurang. Ya. Besok harinya, ya, bapak sama anak itu
seorang anak itu bertemu dengan Pak Ustadznya. Ya, perhatikan. Pak Ustadz sama anak yang tadi berapel menjenguk penjual apel yang melakukan kecurangan. Ya, besar. Itulah video tentang orang yang melakukan kecurangan jual beli. Baik anak-anak, sekarang siapa yang mengasih pendapat tentang video ini? 2 orang saja. Ayo, tentang apa? Ini, silakan. Ada yang bisa? Simpulannya ya Pak. Ya, silakan. Berdiri. Orang yang akan curang, dia akan mendapat balasan dari Allah SWT. Bagus sekali kata. Jawabannya orang yang curang akan mendapat balasan dari Allah. Satu lagi. Yang bisa. Baik, tadi sudah Ayu mengungkapkan pendapatnya tentang video orang yang berlaku curang. Silakan siapa lagi yang bisa? Silakan Armici. Kita tidak boleh dendam kepada orang yang sudah melakukan kesalahan. Baik, ya. Tadi kita sudah video ya. Kesimpulannya dari video ini ialah pertama, kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal jual beli. Sedikit apapun timbangannya harus pas. Tidak boleh kurang atau lebih, harus pas. Paham tuh? Yang kedua, bagus tadi dia jawaban Amici. Kita tidak boleh dendam, sakit hati. Apabila orang tersebut sakit, wajib kita tengok, karena menjenguk orang sakit merupakan salah satu kewajiban dari sesama umat Muslim atau Islam. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Belum lanjut? Ada pertanyaan? Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat gambar, video. Sekarang mau bertanya, apakah ada pertanyaan anak? Pak, izin bertanya. Silakan. Mengapa sekarang masih ditemukan para penjual yang curang dalam timbangannya? Baik, bagus. Kenapa demikian? Karena anak-anak mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang mereka kerjakan, dan mereka dalam mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Padahal dengan cara tersebut akan merusak dirinya sendiri dan akan masuk neraka. Itu jawabannya, ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak, Silakan Amici. di kampung saya ada seorang anak yatim, namun anak yatim tersebut tergolongan orang yang mampu. Apakah kita harus menyantuninya? Baik, bagus. Ini masalah di kampung Armici ada anak yatim tapi mampu. Apakah kita harus menyantuninya saja, anak-anak? Ayo, menyantuni ya. Wajib kita menyantuninya, meskipun dia tergolong orang mampu. Bagaimana menyantuninya? Bukan hanya memberi saja uang atau membantu. Kita bersahabat, tidak saling bermusuhan. Itu merupakan bagian dari menyantuni anak yatim. Paham anak? Paham. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, kita sudah melihat, mengamati video dan gambar tadi. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah kita melakukan diskusi. Di diskusi ini kalian nanti duduk berkelompok. Nanti Bapak akan bagikan tempat diskusinya yang ini, ya. Nanti kalian jawab di sini di tempat diskusi, ya. Setelah itu, setelah selesai menjawab, nanti presentasi ke depan, ya. Presentasi ke depan, satu kelompok. Nanti kelompok lain menanggapi hasil dari jawaban diskusi kelompok yang di depan.
Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Apa bisa dimulai? Bisa. Kalian boleh melihat buku sumber yang kalian punya untuk menjawab diskusi kita hari ini. Dan Bapak akan keliling mengamati kalian sebagai bahan nilai diskusi. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Baik. Sekarang duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Baik, Bapak kembalikan lembar diskusinya, ya. Tolong jangan diisi, baca-baca dulu lembar diskusinya. Baik, anak-anak. Ada dua diskusi kita hari ini tentang surah Mutaffifin dan surat Al-An'am. Baik, sekarang kerjakan. Bapak sambil mengamati kalian menjawab pertanyaan untuk diskusikan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Silakan isi. Bapak akan mengamati kalian. Apakah ada kesulitan? Tidak. Baik. Apakah ada kesulitan? Ya. Ayo, apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak. Apa saya mengamati ya? Apakah ada kesulitan? Oh, Pak, izin bertanya. silakan. Pak, tadi dulu Pak. Baik, di sini mutad ya, diisi kandungan soal Al-Mutaffifin. Mutad yaitu melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Ada lagi? Ada kesulitan anak-anak? Baik anak-anak, apakah sudah? Sudah. Apakah sudah dimulai? Siap. Baik, Bapak nanti saya mengamati hasil diskusi kalian. Yang peserta di sini, Bapak mengamati di sini sebagai nilai masuk diskusi ya. Baik, betul? Baik, langsung saja untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa? Silakan Madia ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti buka maskernya ya ketika bicara. Sok buka. Sebaik buka dulu diskusinya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Orang-orang yang curang. 2. Orang Baik, kelompok 1, silakan buka diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Apakah arti sebenarnya Al-Mutaffifin? Orang-orang yang curang. Siapa yang disebut Al-Mutaffifin? Orang yang mengurangi timbangan, orang yang mencontek. Pada masa sekarang, golongan manakah yang masuk dalam kategori Al-Mutaffifin? Golongan orang curang yang akan mendapat balasan. Identifikasilah perilaku orang-orang yang termasuk kategori mutaah dan askim berdasarkan pembacaan kalian atau kandungan Al-Mutaffifin. Orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana usaha kalian agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mutaah dan askim, tidak mendekati dan tidak berteman dengan mereka. Baik. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang surah Al-Mutaffifin. Baik, tepuk tangan dulu, biar semangat. Jangan lemas, harus semangat. Anak-anak ya.
lain? Silakan. Tanya. Silakan. Menurut kelompok 1, mengapa sekarang masih ditemukan para penjual yang curang dalam timbangannya? Silakan jawab diri. Mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa mereka kerjakan dan mereka ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan yang haram. Bagus sekali. Itulah jawaban dari kelompok 1, pertanyaan kelompok 5. Ya. Baik, tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih. Kelompok 1 saya tutup lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Ayo, silakan. Perhatikan ya, jangan ngobrol anak-anak. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Silakan. Arti dari al-mutaffifin adalah orang yang curang. Orang yang disebut al-mutaffifin adalah orang yang curang dalam menakar dan mengimbang. Pada masa sekarang, golongan yang termasuk dalam kategori al-mutaffifin adalah orang yang curang. Perilaku orang-orang sekarang yang termasuk kategori mu'tad dan asim adalah orang yang berzina, mabuk, dan munafik. Usaha agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mu'tad dan asim adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah. Dengan lancar ya, kelompok 2 sudah menjawab hasil diskusinya tentang soal mutaffifin. Baik, tepuk tangan lagi, biar semangat. Ayo, semangat. Jangan lemas, ya. Kita baca habis, ya. Baik, sekarang apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Bertanya. Silakan. Menurut kelompok 2, bagaimana bentuk kita menyantuni anak yatim? 1. Dengan mengasihinya. 2. Tidak boleh jahat kepada anak yatim. 3. Kita membantunya. Dan 4. Tidak boleh memakan harta anak yatim dengan cara tidak baik. Alhamdulillah. Itulah jawaban dari kelompok kelompok 5 ke kelompok 2. Tepuk tangan lagi anak-anak. Baik, terima kasih kelompok 2. Sok, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kelompok 3. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah arti sebenarnya al-mutaffifin? Orang yang curang. 2. Siapakah yang disebut al-mutaffifin? Orang yang curang dalam melakukan penjualan dengan mengurangi timbangan. 3. Pada masa sekarang, golongan manakah yang termasuk dalam kategori al-mutaffifin? Orang-orang yang melakukan kecurangan, korupsi, dan menyontek. 4. Identifikasilah perilaku orang-orang sekarang yang termasuk kategori mu'tad dan afim berdasarkan pembacaan kalian atas kandungan Quran surat Al-Mutaffifin. Selalu meninggalkan sholat 5 waktu dan selalu mengonsumsi barang-barang haram. 5. Bagaimana usaha kalian agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mu'tad dan afim? Selalu mengingat Allah bahwa itu tidak baik untuk kita. Alhamdulillah lancar sekali. Kelompok 3 menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi kita kali ini. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Baik. Sekarang apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan berdiri. Dalam surat Al-An'am ayat 152 kita diperintahkan untuk berkata jujur dan menepati janji. Pertanyaannya, apa ciri-ciri dari orang munafik? Berkata selalu berbohong, berjanji selalu beringkar, dan beri amanah selalu berkhianat. Alhamdulillah sekali. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi. Kalau yang memaparkannya ya
Sekarang terakhir, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Apakah aku sebenarnya Allah yang itu? Orang-orang yang curang. Siapakah yang disebut Allah? Orang yang curang seperti Babel. Pada masa sekarang golongan mana yang masuk dalam kategori Allah? Orang yang menyantet dan mengkorupsi. Identifikasi perilaku orang sekarang yang termasuk kategori muta dan asing berdasarkan pembacaan kalian atas paduan surat Al-Baqarah. Orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu. Bagaimana usaha kalian agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat muta dan asing? Mendekati diri pada Allah artinya berperilaku jujur dan menjaga amanah. Alhamdulillah. Kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari diskusi. Apa ada pertanyaan, anak? Tidak. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Diskusi kita ini hari selesai. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, anak-anak, kayak bagus sekali ketika menjawab. Dan kelompok lain juga bagus pertanyaannya tuh, pertanyaannya kritis dan membuat kelompok yang menjawabnya menjadi semangat untuk menjawabnya. Baik semangat? Baik semangat? Alhamdulillah baik semangat ya. Baik. Kegiatan selanjutnya adalah kita menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Mari kita sama-sama membacakan hasil diskusi hari ini. Mulai. Mengurangi tambahan atau penambahan meskipun sedikit tapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga dilakukan dalam bentuk besar, besar, harga, dalam mainan, korupsi atau kebenaran bagi juta. Terus dimurkai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Itu kesimpulan soal apa anak-anak? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat berapa? 1 sampai 17. Sampai 1 sampai 17. Baik, sekarang kesimpulan soal 6 ayat 122. Silakan baca. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur seperti ada syarat tersangka yang memutuskan hukuman terhadap seseorang. Kejujuran dan keadilan adalah yaitu seorang hukum. Kejujuran dan keadilan adalah cara bagi seorang yang mengambil akibat dari hukuman tersebut adalah menerapkan yang diberikan. Keadilan adalah sebenarnya dan biasa sekali ada perbedaan hukum saya rasa kasih saya terhadap keluarga. Semua itu bertujuan masyarakat yang berdamai, tenang dan berterang. Baik, itu kayak sudah menyimpulkan hasil diskusi surah Al-Mutaffifin dan surat Al-An'am. Baik, anak-anak, selanjutnya yaitu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semuanya paham? Paham. Alhamdulillah paham. Baik, selanjutnya apabila ada yang belum mengerti, silakan tanyakan tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah cukup? Cukup. Mengerti semuanya? Mengerti. Mengerti. Baik, Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Quran Al-Mutaffifin ini memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam agar kita menjauhi perilaku curang, terutama curang dalam jual beli. Tidak boleh. Kenapa demikian? Orang yang curang tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nerakanya pun khusus, namanya neraka Sijin. Neraka Sijin ini adalah neraka yang khusus bagi orang yang melakukan kecurangan. Maka
kita sebagai umat muslim yang taat kepada Allah, kita harus menjauhi sikap curang. Sedangkan kesimpulan soal 6 ayat 152, kita sebagai umat Islam harus menyantuni anak-anak yatim karena mereka sudah tidak punya orang tua. Sedih tidak? Sedih. Maka kita harus bantu anak yatim, tidak boleh dimusuhi, tidak boleh kita jauhi, apalagi sampai kita celakai. Tidak boleh. Karena kata Rasulullah, aku nanti di surga sama anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk. Sangat dekat sekali, tidak ada penghalangnya. Mau nggak di surga sama Rasulullah? Mau nggak? Mau, alhamdulillah. Yang kedua, kita harus semuanya perilaku jujur. Tidak boleh berbohong. Kalau berjanji harus tepati. Tidak boleh berkhianat. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan tugas pada kalian dan uji pengetahuan dan uji praktek. Nanti Bapak akan share link ini di WhatsApp group. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti kalian tinggal klik link tersebut, nanti akan muncul 5 pertanyaan berbentuk uraian. Ya, di situ ada poinnya. Kalau betul poinnya 20. 20 kali 5 hasilnya 100. Pinter. Yang kedua, Bapak akan menilai keterampilan kalian. Berupa apa? Kalian video sedang menghafal surat Al-An'am ayat 152. Setelah di video tersebut diupload ke link penilaian keterampilan. Paham tidak? Yang ketiga, tugas. Nah, tugasnya di situ ada pertanyaan-pertanyaan, mohon dikerjakan. Setelah kalian selesai melakukan tugas, mengirimkan video pengetahuan, jangan lupa klik kirim. Paham? Nah, yang terakhir, hasil diskusi. Hasil diskusi kalian dipoto, cekrek. Setelah dipoto, diupload ke link hasil diskusi ini. Bisa dipahami? Bisa. Mohon kerjakan karena ini masuk penilaian kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita tentang membahas materinya itu hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang sifat jujur dalam muamalah. Itulah materi pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum pulang, silakan pimpinan guru, ayo. Sebelum pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah. Silakan, boleh pulang. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita di masa pandemi. Ya, tetap jaga jarak. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah